Salam Indonesia. Presiden Jokowi minggu ini atau hari ini berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Konon agendanya meresmikan jembatan Bahtera Mas dan pabrik gula di Kabupaten Bombana. Pada saat yang sama, kalangan aktivis menyambut Presiden Jokowi dengan demonstrasi. Ya, ini adalah aspirasi saya kira. Ada beberapa pertanyaan saya pada sejumlah aktivis. Dan kebetulan salah satunya adalah aktivis muda dari Sulawesi Tenggara. Seorang intelektual namanya Midun Makati, tapi sekarang berdomisili di Jakarta. Kami berdiskusi singkat tentang itu dan cuplikannya seperti ini. Seperti apa pro kontra masyarakat Sulawesi Tenggara? Awalnya jembatan itu ditolak juga berbagai macam perspektif oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, dan kini setelah jadi bahwa itu malah diberikan apresiasi. Jadi seolah-olah itu desain dan produk kebijakan dari Gubernur Ali Mazzi. Terkait hari ini isu-isu yang beredar, bahkan saya banyak membaca juga di media sosial bahwa Bapak Gubernur Ali Mazzi hari ini mengklaim bahwa itu karya beliau melalui jubirnya dan Kadis Kominfo. Itu yang saya baca di media sosial mulai dari tadi subuh. Sementara ada juga info bahwa ketika pada saat itu dalam tahap sosialisasi aman, waktu Bapak Ali Mazzi berpasangan dengan Bapak Lukman Abu Nawas, Bapak Laiskodat waktu itu berkunjung ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu itu, Pak Ilo itu adalah yang menjadi driver Bapak Ali Mazzi dan Bapak Laiskodat. Bapak Ilo ada WA-nya tersebar itu, bahwa dia mendengar Bapak Ali Mazzi itu berkata begini, kurang lebihnya. Ngapain bangun jembatan seperti ini? Cuman menghabiskan dana katanya. Menghabiskan dana, menghabiskan anggaran negara. Toh juga jembatan ini tidak bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, yang paling substansi adalah, kenapa kemudian hari ini Bapak Ali Mazzi melalui jubirnya ini mengklaim bahwa ini adalah karya beliau? Kan jadi aneh gitu loh. Jadi rancu menurut saya. Nah, terkait daripada kunjungan Bapak Presiden ke Kota Kendari hari ini kan banyak menuai polemik, banyak menuai kecaman bahwa bahkan dari para mahasiswa OKP di Sulawesi Tenggara itu melakukan demonstrasi dari semalam. Bahkan mereka membuat kemah di depan jembatan Bahtera Mas itu. Sampai hari ini mereka masih di sana. Kalau seandainya Pak Ali Mazzi itu, Pak Gubernur Sulawesi Tenggara, mau jujur dan dia seorang tokoh, dia harus mengatakan bahwa ini adalah karya Pak Nur Alam, gubernur selanjutnya. Kalau dia mau jujur ya. Dan dia tidak bisa mengklaim bahwa itu karya dia. Karena publik juga sudah mengetahui tentang itu dan kita berada di zaman akuarium. Publik itu tidak bodoh sekarang, publik sudah cerdas. Mereka akan melihat secara jernih siapa yang punya karya ini. Nah, yang tersebar hari ini adalah banyak yang mengatakan publik Sulawesi Tenggara pada umumnya adalah bahwa ini karya Pak Nur Alam, gubernur terdahulu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri memang karya beliau. Gitu, Bang. Oke. Saya setuju seperti itu. Sebenarnya dalam kaitan dengan perencanaan jembatan Bahtera Mas ini pada saat itu, saya juga memperoleh masukan dari masyarakat setempat terkait dengan reaksi mereka yang tidak setuju dengan pembangunan jalan itu. Tapi saya kira itu soal sejarah. Yang pertama dipersoalkan waktu itu adalah titik nol Kendari yang bakal hilang ketika jembatan itu direncanakan untuk dibangun. Tetapi saya lebih jauh tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap adanya rencana itu dan masukan-masukan itu, karena
waktu itu memang sudah dimulai gagasan untuk membangunnya. Sehingga tidak produktif saya anggap untuk mempersoalkan itu. Tapi juga sekarang saya kira yang kita harus pastikan bahwa ini adalah produk sejarah kepemimpinan Pak Nur Alam yang tidak bisa dilupakan. Itu saya kira akan dikenang sepanjang masa. Mereka menentang kehadiran Jokowi, bukan Oh. menentang peresmian jembatan itu. Alasan mereka yang pertama, karena Presiden telah membuat rakyat gaduh gitu dengan menciptakan undang-undang Omnibus Law itu. Terus yang kedua, kasus almarhum Randi dan Yusuf Kardawi yang sampai hari ini belum menemukan titik temu atau menangkap pelakunya. Gitu, Bang. Yang saya lihat hari ini yang terjadi di Kota Kendari itu, dan kecaman para mahasiswa dengan menolak kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya, apa yang menjadi inti sebenarnya bahwa jembatan Bahtera Mas harus diakui dan diberikan penjelasan secara baik ke masyarakat, ke publik, dan tentu saja saya kira para pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi, bahwa itu adalah salah satu produk warisan monumental dari Gubernur Nur Alam. Kita harus apresiasi itu. Meskipun pada awalnya ada riak-riak yang terlain itu mengganggu titik nol Kota Kendari. Artinya kalau kita mencari di mana titik nolnya Kendari itu, sejarah kotanya sebagian sudah terganggu dengan pembangunan jembatan itu. Itu nggak apa-apa menurut saya. Toh tidak ada sesuatu yang terlarang untuk membangun jembatan itu, bahkan itu merupakan satu kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara sekarang ini. Itu yang pertama. Poin kedua saya mau katakan bahwa setiap gubernur di Sulawesi Tenggara memiliki periode dan produk kepemimpinannya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Tenggara sampai hari ini. Kita tahu dulu pada Gubernur Al-Alah punya ciri khas namanya Gersamata. Jadi pembangunan desa yang menjadi fokus pada saat itu. Gerakan Desa Makmur Merata itu tipikal Pak almarhum Insinyur Haji Al-Alah. 2 periode beliau memimpin Sulawesi Tenggara. Pak Abdullah Silondai almarhum itu hanya 1,5 tahun, tidak terlalu memberikan warna dalam membangun Sulawesi Tenggara karena usia kepemimpinannya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang lain. Pak Laude Kaimudin setelah Pak Al-Alah dikenal sebagai figur gubernur yang mampu membuka keterseliran Kota Kendari. Dulu Kota Kendari itu kurus sekali, jalannya cuma satu, sehingga kalau mau cari orang yang naik kendaraan umum, ya duduk aja di pinggir jalan, lihat setiap kendaraan yang lewat, mikrolet, dan kemudian akan terlihat siapa penumpangnya dalam. Mudah sekali. Tetapi Pak Laude Kaimudin menata kota dengan membuka keterisian Kota Kendari. Akhirnya sampai sekarang. Itu jasa Gubernur Laude Kaimudin yang tidak bisa dipungkiri. Terbangunnya Kota Kendari itu diawali dengan jasa Gubernur Laude Kaimudin. Pada saat itu juga banyak melahirkan tantangan dan polemik. Tapi Gubernur Pak Laude Kaimudin almarhum berani menghadapinya dengan kebijakan yang tidak populis. Akhirnya dirasakan sampai sekarang. Setelah itu Pak Ali Masih. Pak Ali Masih kita lihat bandara
Haluoleo sekarang ini, itu adalah produk monumental dari periode pertama Pak Ali Masih, termasuk Tugu MTQ, sekarang menjadi pusat kuliner, tempat rekreasi dan sebagainya, dirasakan. Panuralam kita lihat juga, ya antara lain yang ini terpanjang ketiga di Indonesia, jembatan yang dibangun oleh Panuralam, luar biasa uang. Yang lain juga kita bisa lihat. Nah, Pak Ali Masih pada periode keduanya ini, setelah terhenti 2 periode oleh kepimpinan Panuralam, maka kita menantikan juga apa yang menjadi produk monumentalnya di periode keduanya ini. Belum begitu terlihat memang. Maka ini menjadi tantangan untuk Pak Ali Masih ke depan. Poin ketiga yang saya mau sampaikan adalah terkait dengan demonstrasi. Saya katakan tadi, sebagai kepala negara, sebagai presiden, sambut. Harus disambut Pak Jokowi datang ke setiap daerah di Indonesia, apalagi di Sulawesi Tenggara, kampung kelahiran saya, provinsi asal saya. Kalau ada demo, wajar memang. Harusnya ada kanalisasi aspirasi demo ini. Pak Gubernur harus menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat pada Pak Jokowi. Harapan mahasiswa itu disampaikan secara terbuka pada Pak Jokowi. Juga melalui DPRD. Jadi, kalau para pendemo ini ingin menyampaikan aspirasinya, kanalnya memang bisa melalui gubernur, bisa melalui DPRD provinsi, bisa juga pemerintah provinsi atau gubernur memanggil sejumlah wakil mahasiswa, wakil masyarakat untuk berdialog sekejap, sejenak, menyampaikan aspirasi kepada Pak Jokowi. Kalau itu, ruang itu yang dibuka, saya kira akan menjadi tradisi yang baik dalam mengkanal aspirasi masyarakat. Bukan saja di Sulawesi Tenggara, tapi juga di daerah lain. Mahasiswa tetap kritis adalah hal yang lumrah. Itu bukan yang luar biasa. Terima kasih, salam Indonesia.